Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Bayangan di Atas Atap. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Namanya Arman, seorang guru SMA yang baru saja dipindahkan ke daerah pedalaman di Pulau Seram, Maluku, bersama istrinya, Nita, dan anak sematawayangnya, Rani yang berusia 9 tahun. Mereka menetap di rumah dinas kecil di pinggiran kampung. Tihulal kampung yang dikelilingi hutan rimba dan laut di kejauhan. Rumah mereka berdiri agak terpencil, dipisahkan jarak sekitar 300 meter dari rumah warga lainnya. Udara di sini bersih sekali, kata Nita saat pertama kali menginjakan kaki di teras rumah dinas itu. Tapi Arman melihat sekilas seorang ibu tua di kejauhan yang menatap mereka tanpa ekspresi. Diam, wajahnya keras dan dingin. Malam pertama berjalan sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin dari pohon-pohon sagu yang terdengar. Tapi tepat pukul 3 dini hari, Rani terbangun dan berjalan ke kamar orang tuanya. Matanya masih sayu. Main di atas atap ada yang jalan. Suara kakinya berat, bisik Rani. Arman mencoba menenangkan anaknya. Ia keluar membawa senter, memeriksa atap rumah, tapi tak ada apa-apa. Ia menganggap itu suara binatang malam. Namun keesokan paginya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Ada bekas telapak kaki telanjang berwarna kehitaman di genteng yang berlumur debu. Hari ketiga, seorang pria tua bernama Pak Daud datang ke rumah. Ia membawa ikan dan daun-daunan kering sebagai tanda persahabatan. Tapi wajahnya berubah ketika melihat Rani bermain di halaman. Hati-hati dengan anak perempuanmu, Pak Guru, kata Pak Daud pelan. Kalau dia terbangun malam dan melihat sesuatu di atas rumah, jangan sekali-kali disapa atau diajak bicara. Arman terkejut, namun berusaha sopan. Maksud Bapak, ada apa sebenarnya di sini? Pak Daud menatap serius. Di kampung ini, masih ada yang percaya dan melestarikan Suanggi. Nita yang mendengar dari balik pintu ikut keluar. Kami bukan orang sini, Pak. Mohon beritahu kami apa yang harus kami hindari. Pak Daud menjelaskan dengan suara rendah. Suanggi bukan hanya legenda di sini. Mereka percaya Suanggi adalah manusia yang bisa melepaskan roh dan tubuh astralnya untuk terbang di malam hari. Ia mencari mangsa, terutama anak kecil, terkadang demi pesugihan, kadang karena dendam atau iri. Tanda-tandanya, suara di atap, bayangan yang menempel di dinding, bau anyir seperti darah, mimpi buruk yang berulang. Nika mulai khawatir, terutama karena Rani sudah 2 malam bermimpi didatangi. Perempuan tinggi berambut kusut dengan mata hitam legam, berdiri di samping tempat tidurnya sambil berbisik, "Maukah kau ikut aku?" Malam berikutnya suasana rumah mulai terasa berbeda. Bau amis menusuk dari dapur, padahal tak ada ikan atau daging yang dibawa. Angin di luar seperti berhenti, tak ada jangkrik. Sunyi menyesakan. Tepat pukul 2.45 dini hari, Rani kembali terbangun dan menjerit. Itu dia, Ma. Dia di jendela kamar. Dia terbang. Arman segera bangkit dan membuka jendela. Tapi hanya kegelapan yang terlihat. Nita memeluk Rani yang gemetar sambil menangis. Saat Arman menutup kembali jendela, ia melihat bayangan hitam melintas di atas rumah. Cepat sekali. Seolah terbang. Tapi bukan burung. Bentuknya seperti manusia. Namun kepalanya besar dan rambutnya menjuntai panjang seperti menyapu udara. Tubuhnya tidak normal. Seperti tidak punya isi, hanya kulit dan rambut. Paginya,
ditemukan seekor ayam warga mati dengan isi perut hilang dan darat yang kering di sekitar lehernya. Warga kampung mulai resah. Arman akhirnya kembali ke rumah Pak Daud, meminta penjelasan lebih jauh. Di sana, Pak Daud menceritakan sejarah lama kampung itu. Dulu, istri dari kepala dusun pertama adalah seorang dukun. Saat kampung ini kekeringan dan wabah melanda, ia dituduh sebagai penyebabnya dan dibakar hidup-hidup. Tapi sebelum mati, dia bersumpah akan kembali. Sejak itu, setiap beberapa tahun, selalu ada anak perempuan yang menghilang secara misterius. Kenapa Rani? Tanya Arman lirih. Karena dia yang paling baru, dan Suanggi menyukai daging yang belum ternoda. Anak-anak perempuan yang masih polos. Pak Daud memberi Arman sebuah kantong kecil berisi ramuan pahit dari kulit, kayu dan akar-akaran. Letakkan di bawah bantal Rani, dan jangan pernah biarkan dia sendirian saat malam. Malam itu adalah malam bulan gelap, malam yang dipercaya sebagai waktu suangnya paling kuat. Arman, Nita, dan Rani tidur dalam satu kamar. Semua lampu dimatikan kecuali lilin yang diletakkan di pojok ruangan. Tapi sekitar pukul 3 dini hari, api lilin tiba-tiba padam sendiri, seperti ditiup dari dalam. Kemudian suara seperti kuku menggaruk atap terdengar. Perlahan, terus, dan terus. Nita memeluk Rani dan mulai menangis lagi. Tiba-tiba suara keras BUK. Seperti sesuatu jatuh dari atap. Arman keluar membawa parang. Begitu ia menyalakan lampu halaman, tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia melihat ke atas, di sana, di atap rumahnya, berdiri sosok perempuan telanjang, kurus kering, dengan wajah tertutup rambut dan mata merah menyala. Ia tersenyum, memperlihatkan deretan gigi tajam tak beraturan. Tangannya menjulur panjang, dan dari punggungnya menggantung organ-organ tubuh yang seharusnya berada di dalam. Perutnya terbuka kosong. Dia adalah Suanggi. Arman berteriak, "Pergi!" sambil mengacungkan parang. Tapi sosok itu melompat turun dan menghilang begitu saja seperti asap tertiup angin. Pagi harinya, keluarga Arman memutuskan untuk pergi. Mereka hanya membawa barang-barang penting dan meninggalkan rumah itu. Sebelum mobil mereka melewati jalan keluar kampung, Pak Daud berdiri menunggu. Dia tak akan mengejar kalian. Selama Rani belum menjawab panggilannya, Arman menatap ke kaca spion, melihat Rani duduk diam di jok belakang. Namun ada sesuatu yang ganjil. Bibir Rani bergerak, seperti sedang menggumamkan sesuatu. Nita menoleh ke belakang. "Rani, kamu bilang apa?" Rani tersenyum kecil dan berkata, "Dia bilang akan datang lagi saat aku berulang tahun nanti." Arman menginjak gas lebih dalam, tapi jauh di langit belakang. Seberkas bayangan hitam melayang tinggi mengikuti mereka dari kejauhan.